Nah, ini dari pembahasan seputar telaga ini. Ingat, seorang itu ingin menjadi orang yang dimuliakan, minum dari telaga Nabi. Jadi dia harus menjadi pengikut Nabi yang baik. Orang yang mengikuti jalan beliau, menghormati sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jangan sampai dia keluar dari sunnah Nabi dan akan menjadi musuh Nabi pada hari kiamat. Jelas ya? Nah, itu datang dalam sebagian riwayat ya. Ketika Nabi kabarkan tentang pemimpin-pemimpin yang zalim, beliau perintahkan, ya. Ini terjadi juga di masa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Datang kepada beliau orang-orang mengadukan tentang kelaliman penguasa pada masa itu, yaitu kezaliman Hajjaj bin Yusuf. Maka apa kata Anas bin Malik? Ini juga wasiat dari sebagian sahabat yang lain. Kata beliau, isbiru hatta talqawni alal haw. Hakadha sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, bersabarlah kalian sampai kalian berjumpa denganku di telaga. Demikianlah saya mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi pada kondisi itu beliau berpesan apa? Bersabarlah kalian sampai kalian berjumpa denganku di mana? Di telaga. Jadi kalau ada kezaliman pemerintah, misalnya anggap pemerintah itu zalim ya. Iya, terus dia bersabar. Nah, ini yang akan berjumpa dengan Nabi di telaga. Tapi kalau dia tidak bersabar, melakukan pemberontakan, kudeta, ya, dia bersabar, justru dia tidak bersabar. Ya, alasannya katanya sabar itu ada batasannya. Ya, kalau sabar itu ada batasannya itu bukan sabar namanya. Sabar memang dikatakan sabar karena dia bisa menahan diri. Sepanjang dia masih bisa menahan diri itu namanya sabar. Ya, kalau tidak bisa menahan diri itu bukan sabar lagi namanya. Jelas ya? Disuruh sabar oleh Nabi, dia malah mencela penguasa di sana sini. Melakukan demo-demo. Ini semua dikhawatirkan ya. Dia akan menghadapi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Ya, bagaimana keadaannya kalau Nabi berkata kepadanya, saya sudah bersabda, sabar kalian sampai menjumpaiku di telaga. Kalian tidak bersabar. Bagaimana dia bisa minum dari telaga Nabi? Dia menyelisih dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk orang yang merubah perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengadakan perkara baru. Jelas ya? Seseorang itu dalam hidupnya bukan hanya semangat saya, tidak cukup dia ikhlas saya. Banyak dari saudara kita bagus semangatnya, ikhlasnya, insya Allah kita tidak ragukan, tulus ingin membela Islam, meninggikan kaum muslimin. Tapi harus dibenarkan jalannya. Dipastikan bahwa jalan ini sesuai dengan jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini lain repot ya, orang-orang cuma punya semangat tapi jalannya tidak sesuai dengan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat. Sebab pokoknya mereka merubah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengadakan perkara baru. Iya. Karena itu jangan heran dari ahli sunnah. Nah, mereka tegas, ini sunnah, ini bid'ah. Ya, ini jalan Nabi, ini bukan jalan Nabi. Ya memang harus seperti itu. Kalau tidak seperti itu, bagaimana caranya bisa minum dari telaga Nabi di hari kiamat? Iya. Oh, ini orang yang mengaburkan antara sunnah dan bid'ah. Orang yang mengaburkan agamaku. Mau ditunjuk seperti itu oleh Nabi pada hari kiamat? Iya. Ini letak kekeliruan sebagian manusia. Karena ingin mencari ridha manusia, ya, ingin mencari pembenaran dari orang-orang supaya bisa diterima oleh semua pihak, maka dia kaburkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tidak benar ya, yang seperti itu. Ya, seorang itu
Selain daripada dia hikmah dan bijaksana, dia juga harus sesuai dengan apa? Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia menganggap dirinya hikmah dan bijaksana, tapi dia langgar sunnah Nabi, itu bukan hikmah namanya, dan bukan kebijaksanaan. Jelas ya? Baik. Justru kalau dia di atas sunnah, itu baru hikmah yang sebenar-benarnya hikmah. Itu cara yang paling baik menyentuh hati manusia kepada petunjuk. Menyentuh hati manusia kepada petunjuk. Baik. Jadi ini telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wallahu ta'ala alam.